dan unggul. Unggul ini adalah hasil yang memuaskan atau lebih baik. Saya lanjut. Perilaku taat pada aturan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku pada taat aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, adapun ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku
kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan berujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah bertaubat kebajikan, hanya kepada Allah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dari Quran surat Al-Maidah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dari yang Allah turunkan sebelumnya. Dan saya lanjut surat Quran surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ma'ruf yasallallahu a'lakum wa rasulullah wal mu'minun wa sarraduna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunabbakum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari sini seharusnya kita bisa sadar bahwa surat At-Taubah menerangkan bahwa sekecil apapun perbuatan kejahatan dan sekecil apapun perbuatan kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Quran At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan misalkan kita berbuat baik walaupun dia sebesar biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita pahala yang diberikannya kepada kita. Hadis tentang ketaatan kepada pemimpin. Yang artinya tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya wajib atas seorang muslim dan mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada beliau. Nah, dalam hadis tentang ketaatan kepada pemimpinnya itu kita harus menaati seorang pemimpin. Jika jalannya itu masih dalam kebajikan
berusaha memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mandiri karena kita tidak selalu bernaungan dengan orang tua. Ada kalanya kita nanti berumah tangga, dan jika kita tidak mandiri, bagaimana kita menghidupi keluarga dan mengurus rumah tangga? C. Penerapan perilaku taat pada aturan, berkompetisi, dan kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, taat pada aturan, yaitu mempunyai dua pilar, yaitu taat terhadap syariat agama Islam. Contoh taat pada syariat agama Islam yaitu menutup aurat. Adapun aurat wanita yaitu dari ujung rambut hingga ujung kaki, melainkan telapak tangan dan muka. Dan yang pilar yang kedua adalah taat terhadap peraturan sekolah. Nah, di dalam sebuah sekolah itu mempunyai banyak peraturan. Nah, jika kita taat terhadap peraturan, maka kita lulus dalam sebuah sekolahan, dan jika kita tidak sanggup menjalani peraturan, maka ada tulisan selamat jalan. Taat terhadap peraturan sekolah. Bagaimana caranya? Bagaimana contoh peraturannya? Nah, di sekolah kita dianjurkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Ada dua pilar juga, yaitu berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh beribadah kepada Allah sudah saya jelaskan. Yang pertama, sholat, naik haji, berpuasa, dan mengaji. Berlomba-lomba dan giat belajar. Nah, di sekolah kita harus berlomba-lomba dan giat dalam belajar, karena hal itu dapat menunjang kita menggapai cita-cita yang kita inginkan. Dan yang ketiga, etos kerja, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, hampir sama dengan pilar dari beretos, berkompetisi dalam kebaikan. Jika kita hanya berlomba-lomba dan tidak bersungguh-sungguh, maka cita-cita kita tidak akan dapat kita raih. Dan yang kedua, berbuat kebaikan dengan istiqomah dan ikhlas. Dan semua yang kita lakukan ini kita harus ikhlas, tidak bisa tidak ikhlas. Contoh ikhlas bagaimana? Nah, kita belajar ini harus ikhlas, karena dari keikhlasan kita tersebut akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, mungkin